Halo Sobat Gear, kembali lagi bareng gue Sena di Gear Review di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Episode kali ini gue nepatin janji gue, karena episode sebelumnya gue sempat ngundang Mas Pons Satrio, dan di episode ini gue bakal ngundang bandnya. Nah, bandnya tuh namanya Pons Satrio Band, oke? Gitu aja. Simpel banget deh. Oke, kita kenalin dulu deh. Oke, di belakang. Mas, mic-nya Mas. Oke, dari belakang drummernya nih, siapa nih namanya? Gue Wildan Hendrawan. Ya. Udah? Cek. Oke, gue Wildan Hendrawan. Gue main drum. Oke, Drummer. akan lanjut. Halo, gue Ray, gue di gitar elektrik. Gue Wisnu di bass dan backing vokal. Dan ini adalah Mr. Ponch. Ya, gue Ponch, gue di gitar dan vokal. Oke Mas, teman-teman. Jadi gimana sih awal terbentuknya band ini sebenarnya, sejarahnya gimana Mas? Awal kebentuknya band ini? Oke, kita sebelumnya pernah ngeband bareng ya bertiga yang di belakang nih. Ya Wisnu juga. Yang The Gill itu ya? Gills ya, itu Demam Gigils singkatannya. Gak tahu apa itu cool apa enggak. Jadi ceritanya vokalisnya retired ya. Oh tadinya berlima Mas? Berlima. Vokalisnya retire, terus abis itu gue ngeband bareng sama Wisnu, sama Wildan buat main instrumental gitar lah gitu loh, yang karena orang taunya Pons Satrio itu identik dengan instrumental gitar. Betul. Ya kan maksudnya kan, dan gue dulu main progresif sama dengan Iman Simo, dan gue rasa itu masih ada, ya gue seneng lah main musik kayak gitu. Nah terus suatu saat ya gue sempat dengerin lagu mungkin Wisnu, gue kayaknya mau mainin ini gitu loh, terus nggak ada vokalis, terus gue bilang ya ini kebetulan memang yang ngisi vokal gue juga gitu kan. Oh di demo tuh yang isi vokal? Iya, demo itu ngisi aku juga gitu, terus sempat rilis sebenarnya, udah rilis. Jadi band ini come long way lah ya, maksudnya come long way. Ya Wisnu bilang, aku bilang kita ngeband yuk, gue bilang, terus tolong cariin nama deh, gue bilang gitu kan. Terus Wisnu bilang nama lu aja, dia bilang gitu. Oh oke deh, jadi ya dari situ sih karena spirit ini aja. Ya, jadi sebenarnya yang ngasih nama Pons Satrio Band itu gue. Oh, alasannya kenapa Mas? Kenapa nama dia, kenapa bukan Wisnu Band aja gitu? Besok bisa ganti. Besok bisa ganti lagi sih. Jadi waktu itu kan orang Pons ini identik dengan gitaris-gitaris kan. Terutama gitaris di Indonesia banyak kenal dia gitu. Terus gue pikir kenapa nggak kita manfaatin namanya Pons yang banyak musisi kita udah tahu sebagai nama band. Jadi sisanya kita ambil dari masyarakat kebanyakan. Gitu. Oke. Nah kalau untuk materi sendiri di Pons Satrio Band ini banyak yang bikin siapa? Di album pertama ini Start Again semua Pons gitu. Oke. Karena kita belum join waktu itu. Nah sekarang untuk penggarapan album kedua kita lebih ke workshop ya. Jadi pembuatannya kita on the spot. Oh, oke. Dan yang gue denger sih yang gila dari album pertama nih ada Derek Sherinian kalau nggak salah ngisi. Iya benar. Ceritanya gimana tuh Mas? Bisa sampai Derek main di seorang keyboardis, mantan keyboardis tim teater gitu. Iya, jadi sebenarnya gue memang fan banget dari era 90-an ya, terus keep kontak lah maksudnya secara ini fans, dan dia ternyata temennya, ya memang gue tahu dia temennya Rontal Bumblefoot, guru gue juga di ex gitaris GNR ya gitu, dan dia bikin band baru Son of Apollo, dan gue sangat appreciate banget. Terus of course gue ngobrol sama produser kita Mr. Lodi Saputro ya. Oh, oke. Dan hari ini Mr. Lodi mana ya? Kok pakai celana pendek? tampak di situ, cuman tampak aja. Oh. Thank you Mister. Jadi dia kayak malain courage kita gitu loh. Bisa nggak Cok? Kira oke Mas, bisa. Gue bilang kayaknya gue bisa kontak dia. Dan ya kayak yang bersambut aja sih, kayak yang bersambut, dan gue rasa itu sentuhan dia keren banget ya, walaupun sederhana ya. Sampai dia juga bingung sebenarnya. Ini mau gue kasih apa lagi? Lagunya udah asik, dia bilang. Jadi dia yang ngomong ya, bukan gue. Jadi gue bilang kan, gue pikir apa ya? Berkah lah ada dia di dalam produksi ini. Menurut gue sih asik banget gitu. Ada warna. Mungkin next kita akan ajak teman-teman internasional lain, musisi rocker yang lain
yang gue juga banyak terlibat sebenarnya. Berapa tahun ini dengan mereka, gue sempat Kiss Tribute juga, band Amerika Kiss Tribute 40 tahunnya mereka. Lu pakai make up gitu Mas? Enggak maksudnya gue di album Tribute itu gue main. Ada Yeah. White Snake di situ, ada Firehouse di situ, gue main sama band gue. Ada di albumnya Tribute? Iya, gue main sama The Fakers, band gue dari Australia. Oke. Jadi iya secara nggak ini udah ya jadi saling kenal lah ya baratnya. Makanya gue bilang ini mungkin gue bisa ngundang teman-teman yang lain yang gue rocker internasional mungkin. Ya who knows lah. Iya, benar. Atau lokal juga, teman-teman lokal kan banyak juga gitaris-gitaris kayak misalnya Mr. Ed Sarani kan, gue pengen juga kolaborasi atau sentuhnya ngeband dia. bareng atau whatever mungkin suatu saat gitu. Atau teman-teman yang lain. Karena Gitu emang sih. trennya juga, ya gue lihat kayak Mas Butch gitu misalnya, dia ajakin musisi luar juga. Waktu itu Vini Colaiuta kalau nggak salah ya. Terus sebenarnya mereka gimana sih Mas dengan musisi kita tuh sebetulnya apresiasi mereka gitu? Ya, music ya. Jadi gue it doesn't matter kalau kita tuh orang Indonesia, orang Amerika. Gue sudah ngelakuin ini belasan tahun. Bahkan dari dulu gue udah kolaborasi seperti ini sebenarnya. Bukan hal baru sebenarnya. Cuman memang ya yang gimana ya, kita mungkin harus open aja terhadap opportunity itu. Kebanyakan yang gue lihat ada teman-teman yang ragu, kadang sungkan dan segala macam. Nah itu yang kadang menghambat kita untuk membuka peluang supaya kita lebih luas bermusiknya. Terkadang begitu gitu. Bener sih Iya. memang. Itu dia. Jadi suatu saat saat ada peluang atau project atau apapun itu, mestinya kita berani untuk ngambil itu. Gitu. Ya, ini teman-teman semua udah Nah, seperti gue itu justru sih. mau nanya juga sih Iya. sama teman-teman yang lain. Karena kan pertama ini nama bandnya Ponsa Trio. Terus kalian merasa terintimidasi nggak sih gitu? Dengan nama besar Mas. Malah Mas kita Pons. yang mengintimidasi Pons sebenarnya. Kalau Ray sama Wildan gimana? Enggak sih, gue sih ya setuju-setuju aja namanya Ponsa Trio. Oh dan waktu pertama kali produksi album ini itu setelah jadi demo materinya akhirnya ada rembukan lagi Mas untuk take benerannya. Enggak, udah jadi sih. Oh, oke. Iya. Kalau album sih udah jadi master, kita bahkan udah rilis oke. di Amerika. Jadi album ini rilis in the label USA, Zurich Records ya. Jadi unik memang. Jadi temen yang di sana dan ya akhirnya ketemu dan akhirnya oke, sign up aja gitu kontrak. Jadi Itu gue karena pertemanan berarti Mas ya? iya, ada label Penting banget dia sih. tahu. Dan itu makanya Penting open banget itu tuh. gitu loh, open. Makanya kadang-kadang yang perlu di-maintain sebagai musisi itu bukan cuman mainnya aja, tapi sosialnya, maksudnya media sosialnya supaya dia orang tahu kalau dia memang gitaris. Mungkin kurangin lah foto yang gitu. Mungkin diisi dengan main gitar atau apa, jadi orang tahu oh dia ini profesional gitar account maksud gue gitu. Kadang kita terlalu takut untuk menjadi diri sendiri. Iya. Ini menurut gue yang harus dirubah gitu. Padahal kita punya, semua orang saya yakin sekali punya potensi, punya bakat yang luar biasa lah gitu loh. Cuman kadang itu dari ketakutan atau hal yang sungkan atau bikin itu hold back banget, itu benar-benar sangat merugikan sih, merugikan banget. Aku ngerasa seperti itu karena sebenarnya dari karir awal bermusik sebenarnya banyak yang support. Cuman aku nyantai aja deh gitu loh. Padahal ya mungkin itu kita harus begitu gitu dalam artian kita di dunia show bisnis kita harus ya do your thing lah ya. Jadi itu yang bikin gue bisa main di film Hollywood kan, untuk produksi Amerika dan luar macam-macam lah. Tadi gue cerita di Hong Kong, di lucu gitu loh. Dan orang lu kok bisa Cok? Ya karena gue open gitu loh terhadap apapun itu. Jadi Terhadap apapun itu ya. jadi dari orang. nah itu yang menurut gua mungkin aku share ke murid-muridku, baru bisa share ke murid-muridku sih, baru gitu, belum bisa kadang belum bisa ke banyak mencakup mungkin dari mata milenial ini. Amin insyaallah. Nah gitu bisa ke musisi-musisi muda yang mau berkarya, saya harap lebih semangat gitu karena semua orang itu punya kesempatan untuk maju dan berkarya. Jadi nggak ada bilang oh aku tinggal di Indonesia nggak bisa, enggak juga, sama aja. Apalagi sekarang udah zamannya modern ya Mas ya. Jadi kita bisa upload Banget. di YouTube yang skopnya internasional Banget. gitu.
Jadi banyak yang belum sadar bahwa kita nih hidup di era 4.0 revolusi industri yang kita harus menyesuaikan diri gitu loh dengan digital era ini. Kita harus mengikuti itu gitu loh. Jadi teknologi kita pakai, tetap skill kita pakai, dan itu yang menurut gua penting banget untuk zaman sekarang ini gitu. Itu yang perlu, makanya gue bilang sosial media. Jadi itu lebih kayak portofolio di situ. Jadi satu ya sosial media sebenarnya kan. Kayak orang nggak perlu tahu lagi Sena nih siapa, udah tahu semua. Orang lihat, oke, dia main gitar, dia things like that lah. Hal positif lah. Benar-benar. Nah, kalau untuk alasan kenapa rilis di Amerika, awalnya gimana sih, Mas? Nah itu dia. Jadi ngalir aja. Jadi aku rasa Kenapa nggak di Indonesia gitu maksudnya? Approaching label atau misalnya indie label di Indonesia gitu. gak ada yang mau ya waktu itu ya. Gue sempet nawarin juga ya orang, karena kayaknya untuk kesempatan itu waktu itu kayaknya masih orang belum ngeliat gitu kan. Lagian aku kan memang tahunya cuma gitaris aja. Aku memberanikan diri juga sih sebenarnya gitu ya. Mungkin Itu aja sih. kalau menurut gue sih di mata milenial harus ke label-label juga harus lebih terbuka ya, karena kan genre itu banyak banget ya. Banget. Ada pop, ada Betul. K-pop, terus ada kalau ada metal. Bahkan kan band-band besar juga di luar negeri. Iya. You name it lah, Metallica. Iya. Itu kan band major label. Major Nggak label. ada ya. Industri, iya. Nah, kalau menurut teman-teman gimana? Iya, menurutku memang band-band Indonesia atau musisi itu ya jangan menjauhi industri sebenarnya. Malah mereka harus membantu atau mereshape industri yang ada gitu loh. Kalau misalnya nggak setuju atau apa kan bikin aja gitu. Itu nggak harus menentang gitu maksud gue gitu loh. Nggak harus melawan, tapi create. Karena berkreasi itu lebih positif sih menurut gue gitu. Karena yang dilihat itu kan hasil. Bukan suatu konsep. Konsep itu kalau belum jadi hasil ya. Iya benar-benar. Harus gerak dulu. Jadi konseptor banyak, tapi harus yang decision making terus kecil gitu loh. Makanya nggak banyak ke persentasenya. Jadi mungkin secara makanya aku bilang kita tuh jangan mikir kalau misalnya nggak diterima sini ya keep going aja gitu loh. Karena mungkin ada suatu saat kayak ya kebetulan kita bersyukur banget diapresiasi dengan indie label US dan bisa kemana-mana di review, di gokil, dimainin di radio macam-macam sampai di Kanada segala macam. Gue di interview podcast. Bayangin aja gitu, maksudnya itu seru banget. Di interview tuh di Indonesia, Mas? Aku di Indonesia ya. Aku lagi tugas, lagi ini biasa. Terus ada jadwal itu mereka minta kita podcast. Menurut gue gila ya gitu. Menurut gue band Kanada keren banget ya. Iya. Orang-orang luar. Iya, makanya di sini sebenarnya begitu juga apresiasi. Betul ya. Jadi aku bilang makanya industri ini harus sejalan dengan perkembangan musisinya juga sih. Musisinya kan beragam nih. Industri harus ngikutin juga gitu loh. Karena harus menaungi itu. Karena menurut gua itu mereka aset sebenarnya. Ya, aset gitu. Terus kenapa, Mas, lo milih genre ini kan dari sekian banyak genre, misalnya ada blues, ada rock and roll, fusion. Kenapa lo milih genre ini? Genre ini sebenarnya lebih kemana sih, Mas, gitu, kalau Ponco Satrio? Oke, Ponco Satrio itu elemennya banyak banget. Pas gue bikin itu ada classical approach gitu kan, ada pop musicnya, di situ ada rocknya, ada fusion, kadang ada metalnya sebenarnya. Jadi alternatif, grunge banyak banget. Jadi kalau aku bilang, aku selalu bilang musik tuh musik gitu loh. Jadi misalnya nanti next album lebih ke metal, I don't know gitu. Karena gue selalu, iya, gue harus, nggak tahu, gue tuh orangnya beradaptasi gitu orangnya. Jadi of course kita semua punya core ya, punya core musik kita seperti apa, konsep musik kita seperti apa. Tapi yang paling penting itu adalah kita nggak bisa ignore apa yang terjadi di luar sana, gitu loh. Kontribusi seni lo itu sama dengan kontribusi terhadap bangsa lo sebenarnya, gitu, sama aja. Jadi kalau kita berkesenian itu harus nyata, harus empiris di masyarakat. Ada nggak manfaatnya? Gitu. Kayak gini aku sih sebenarnya pinginnya ada menginspirasi orang mungkin atau dari sembari menggarap lagu sendiri, siapa tahu orang-orang jadi semangat bermusik seperti ini, mewakili atau whatever lah ya. Gitu. Jadi itu aja sih. Terus di Ponco Satrio Band juga kan setiap personel tuh memang udah di endorse ya, Mas? Iya. Ya syukurnya kita sekarang ada tuh yang yang support mana tuh, Mas? Band ini disupport eksklusif dengan Delta Guitars. Oh, tapi tak dulu, Mas. Delta M juga. Ntar ceritain. Oke. Oke, jangan kemana-mana dulu, Sobat Gear.
gue bareng Ponco Satrio Band ini akan balik lagi di segmen 2. Masih di Gear Review, hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Welcome to reality, darling to sanity. Can you see the end of me? Love and hate it, turn and say, way I hate, way I love. Way I hate the way you love. Break the chains of misery. Let down the wall, let down the wall. We can start again. We can start all over and over. My way, your way, yeah, way. We can start again. We can start all over and over. My way, your way, yeah, way. Looking down at myself, I'm going through my darkest hour, trying to find my way out. In the field of gravity, hear a symphony of misery, fight alone to be free, to be free. Will you watch me? Will you take me? I'm all crash and burn. There is no way to turn. I'm all crash and burn. Did I search for a sign? Way close to the sun. I'm all crash and burn. Crash and burn. Halo Sobat Gear, masih di Gear Review. Di segmen 2 ini gue akan nanyain ini. Sebenarnya di episode yang lalu tuh gue udah sempat nanya juga tentang hubungan antara Ponco Satrio Band dengan Delta ya. Oke. Sebenarnya tuh akhirnya kan semua disupport ya Mas ya? Iya, karena dia ngelihat kita punya potensi lah, maksudnya sering main juga dan memang rata-rata kan guru, jadi Bener. dan mereka clinician juga, jadi memang udah pekerjaan mereka juga sih, jadi lebih apa ya, mereka lebih seneng ngelihat kita mendemoin gitarnya, promosi gitu Ya, sih. karena banyak apa disebutnya orang akan lebih percaya sih ya kalau misalnya yang mainnya lu pada gitu Mas, karena apa ya orang tahu lah siapa kalian, Mungkin, siapa anda ini lah gitu. Iya, karena menurut gue sebenarnya kita lihat kayak di luar itu rata-rata endorser itu guru loh. Bener. Guru-guru JIT itu rata-rata tuh endorser. Frank Gambale, Paul Gilbert, Joe Itu Satriani pun guru. endorser semua Steve endorser semua, rata-rata guru. Scott Henderson, rata-rata guru yang bisa menginfluence muridnya dan bisa memberikan solusi, misalnya mereka pertanyaan troubleshooting gitu kan. Kenapa mereka milih kita, mungkin melihat ada unsur itu sih kalau kata Erik sih. Gitu. Oh, oke. Dan untuk sekarang yang gearnya Mas Satio, Mas Ponco tuh masih sama yang kemarin? Masih sama sih. Masih sama. Oke. Gue sebenarnya penasaran juga sih. Tadi waktu soundcheck tuh gue denger kalian tuh ngerti banget gitu ya. Misalnya suara gitar lu gue rasa lebih
lebih adem gitu. Terus suara gitarnya Ray itu disetting lebih treble, Lebih bright ya. lebih bright gitu. Jadi gue pengen nanya sebenarnya Ray, apa aja sih yang lu pakai? Oke, keren ya berarti. Sama nggak sih sama Mas Ponch? Oh beda, yang gue pakai sama Mas Ponco beda. Kalau gue pakai di situ dari gitar Oke. masuk ke wah dia. Gue pakai Morley juga, tapi yang gue pakai itu signaturenya Mark Tremonti ya? Tremonti. Terus lalu masuk ke ini dia Taurus. Oke. Nah Taurus ini dia amplifier sebenarnya. Oke, tapi dalam bentuk pedal Iya, ya? headnya lah Dalam bentuk pedal ibaratnya. ya? Makanya di situ ada tulisan guitar amplifier. Oke. Iya, Storm Head jadinya. Berarti dia tuh ada power amp dan preamp. Ya, semacam seperti itulah. Oke. Makanya ada capsimnya di situ. Oke. Mm-mm. Dan Itu ada kelebihannya capsim. lagi ada capsing. Iya, Jadi lu kelebihannya. kan kalau apa sih capsing? Kabinet simulator dalamnya itu ada kabinet simulator dia. Memang gue sempat nanya juga kemarin kan Mas Ponch dia ada satu pedal di akhirnya tuh untuk output dia pakai capsim juga tapi ada impulse responnya ya. Iya. Kalau ini ada juga? Ini nggak ada. Ini nggak ada. Oh hanya capsim aja. Hanya berarti. capsim aja dia. Oh berarti signal chainnya dari gitar lalu ke Morley-nya Mark Tremonti lalu ke Taurus. Nah Taurus ini dia ada boost atau ada Oh enggak, dia cuma ada 2 channel situ. Satu yang channel agak crunch. Oke. Lalu satunya lagi untuk high gain ya. Nah situ gue ada delay di situ, gue masuknya send return delaynya Oke. untuk si Taurus ini. Di situ gue pakai red repeat yang versi 2-nya itu. Dia ada tabnya berarti ya? Iya ada tabnya. Kalau yang versi pertamanya itu belum ada tabnya. Oke. Tab temponya. Gue pakai itu dari HBE Unomos, Homebrew Electronic. Itu yang bikin suami istri tuh. Nah gue penasaran juga tuh yang warna hitam tuh kan lu sama tuh Sama kayak Mas Ponco. Iya, dia ini juga gunanya buat ngeredam noise aja. Oke. Soalnya ini cukup besar noise-nya si Taurus ini. Oh dia high gain ya kan? High gain. Dan oh iya Taurus ini dia cup ya. Dalam Oh tabung ada ada tabung. berapa biji tabung? Kayaknya 1 dia. Oh. cupnya. Ray boleh lu coba bunyiin gak Ray? Oke, Gitar boleh lu. boleh. Coba lu tes pakai untuk lead terus lu pakai Oke, delay. boleh. Lu nggak pakai reverb ya? Ray? Oh enggak, gue nggak pakai reverb. Karena ya gue balik lagi kebutuhan sih. Kalau di Oke. band ini No udah reverb ya? iya nggak usah ribet-ribet udah. Straight to the point aja ya? Langsung crank up. Oh, Oke. Nah sekarang Mas Wisnu nih, gue lihat lu biasanya kan kalau apa basis tuh rata-rata langsung colok M ya, tapi ternyata ada pedal juga sih. Itu apa aja tuh Mas pedalnya Mas yang lu pakai? Pedal awal gue masuk ke tuner. Oke itu paling penting. Nah Paling si Ray penting. kagak ada tuner nih. Nah, dan Wah. kelebihan tuner gue itu dia sekaligus booster. Oh oke. Iya, jadi dia ada volumenya. Jadi dia bisa ngeboost juga. Heeh. Terus dari tuner masuk ke kompresor. Nah, mereknya apa tadi? Hot Tone ya Mas? Hot tone. Hot tone. Iya. Terus dari tuner hot tone masuk ke Digitech kompresor. Oke. Nah, Kenapa lu perlu kompresor Mas? Kompresor tuh sebenarnya paling penting banget Oke. buat pemain bass. Jadi terutama karena bass ini kan low frekuensi ya. Instrumen low frekuensi. Jadi butuh banget kompresor. Fungsinya itu adalah untuk mengekat sinyal yang terlalu besar dan menaikkan Sinyal yang terlalu kecil. Ya? sinyal yang terlalu kecil gitu. Jadi antara low frekuensi dan high frekuensinya balance. Oh, tapi Stabil. untuk apa? Kompresor tuh kalau di bass biasanya dia ngaruh nggak sih Mas ke apa disebutnya? Lu main pelan atau main kenceng? Dinamik? Apa disebut dinamikanya? Oh enggak. Oke, Enggak oke. pengaruh. Kan Gitu. biasanya mungkin kompresor tuh dipakai untuk kalau misalnya untuk ngeratain itu semua kan, tapi dinamika jadi nggak kerasa gitu maksud gua. Itu dia makanya di pedal itu di pedal kompresor mereka ada attack dan release. Itunya diatur gitu, Nah, Mas, ya? itunya diatur. Jangan dihajar semua ya. Jangan dihajar semua. Kalau dihajar semua nanti dinamiknya nggak dapat. Nggak ada. Nah, Nah, setelah itu nah masuk dari mana, dari Digitech kompresor masuk ke M Tweaker Tight Drive. Karena kita mainin modern rock band ini, jadi bassnya harus ada sedikit distorsinya.
Bener, gitu. bener. Asik sih tadi. Gue dengar pas lagi soundcheck tuh langsung dat. Dan kebetulan Tendang juga yang bikin pedal M Tweaker Tight Drive ini yang bikin 5150-nya Eddie Van Halen. Oh, jadi dia James pedal Brown. gitar. Bukan, ini khusus bass. khusus bass. Khusus bass. Jadi dia yang desain distorsi bass ini homemade ya. Oke. Jadi jarang Cuman lu doang yang punya. kayaknya di Indonesia. Wah, taruh eBay mas. Taruh eBay mas. Nah jadi distorsinya itu asik banget. Terus kadang gini, banyak pedal distorsi untuk bass terutama itu nge-cut low. Low I see. frekuensinya bass. Jadi gitu ya. bener-bener di frekuensi gitar jatuhnya ya. Jatuhnya jadi kayak frekuensi gitar. Nah kelebihan dari M Tweaker ini low-nya tetap ada. Makanya tadi kalau dengar pas kita live gitu, si low-nya masih ada. Jadi nggak hilang sama sekali. Oh, oke. Gitu. Coba mas, cobain dulu mas. Oh, mau Gue pengen dicobain? dengar, gue pengen Oke. dengar. Bentar ya mas. Oh, gue juga sempat lihat videonya Mas Wisnu tuh di YouTube yang masih gondrong tuh. Gila mainnya. Emang ngeri mas. Coba dong mas main tapping itu no mas. Oh, tapping-tappingan gitu. Pengen lihat gue mas secara langsung mas. Nice. Dan kalau misalnya lu nggak pakai kompresor mas, dia kan signal chainnya tuh bener-bener dari bass langsung ke mixer sebetulnya. Kalau sekarang kita nggak pakai ampli nih. Itu nggak akan selalu kayak gitu mas. Enggak, kayak terutama tadi pada saat kalau digunakan pada saat gue main tapping, kalau nggak pakai kompresor, antara left handnya, karena kan semua hammering ya, antara left Hammer. dan rightnya pasti beda, gainnya, gensinya, gitu. Nah setelah dari yang Dari overdrive. lalu ke Nah, setelah dari overdrive, gue masuk ke equalizer. equalizer. Di sini gue pakai DOD. Fungsi equalizer itu gue shaping tone bass. di tone bassnya. Ya, sesuai dengan selera gue. Dan berarti pedal yang dua tuh kompresor dan equalizer tuh selalu nyala mas. Selalu nyala. Oke. Emang kita nggak tahu sih kita akan ketemu Betul. monitor jenis apa kan gitu. Terus jadi kadang harus bisa ampli setting apa, sendiri iya. gitu kan. Biasanya kadang-kadang kalau gue perform live itu, gue selalu minta sama sound engineer yang di depan, tolong channel bass flat semuanya. Oh jadi lu bener-bener ngatur sendiri. Jadi Oke. soundnya bener-bener dari gue. Oke. Oh sama satu lagi gue hampir lupa. Ini kan bass lu di endorse sama Delta kan? Betul. Coba mas, ini tuh jazz bass atau P-bass mas? Ini jazz bass. Oh jazz bass. Oke. Jadi ini tipenya Delta JB 300. Nah kemarin gue sempat ngobrol juga sama Mas Pons, harganya berapa kan kalau gitar tuh kayak sekitar 2,4. Kalau bassnya? Bassnya ini 2,6 sampai 3 karena ada jenis yang Ada lain jenis. juga. Oh. Iya. Tapi worth it lah mas ya. Worth it Gila. banget. Worth it banget. Apa jangan-jangan karena tangan lu pada asik. Iya, tinggal dicoba aja. Bisa dicoba kok. Siap. Dan yang gue suka bass ini bisa dipakai untuk mainin jenis musik apa aja. Setuju. Dari jazz, blues, sampai ya kita modern rock. Nah untuk speknya sendiri, Speknya mas sendiri? minta khusus gak untuk bass ini? Untuk saat ini belum dapat artis series. Jadi masih produk pure Masih dari mereka. Pure ya. Gue juga lupa nanya, yang Ray juga sama mas. Sama. Jadi speknya sama kayak Mas Pons berarti? Beda warna. Iya. Kayunya juga sama. Body kita pakai alder. Cuman yang bass full maple. Necknya. Oh oke. Nah gue baru tahu mungkin untuk musik rock tuh justru lebih cocok maple atau? Sebenarnya Rosewood? maple bro. Oke. Jadi kayu maple ini
Justru malah kalau gue pakai rosewood ya untuk dapetin crunchy-nya malah nggak dapet. Jadi lebih bagus dengan maple. Jadi rata-rata memang bass yang gue pakai untuk mainin lagu-lagu rock naiknya maple. Oke. Terus Karena dia lebih tebal. Gue juga lihat di video-video lu, kalau nggak salah sih lu pakai 5 ya mas dulu. 5 senar ya? Ada 5 string, ada 6 string, tergantung kebutuhan. 5, 6, tapi sekarang makin sini mungkin pengen 4 aja gitu. Pakai kali. 4, iya. Kebanyakan. Back to basic. Oke. Terus kalau Wildan sendiri sekarang di support apa? Delta juga. Oke. Delta lagi produksi snare drum ya. Tapi nunggu juga kan lagi produksi ya, bareng sama mass production ya. Oke. Drum dari Delta, gue juga ada stick ya. Ini hammer drum stick. Kalau yang ini signature memang. Oh signature-nya lu. Signature. Jadi ini hammer ini dia bentar nyangkut. Oke. Jadi ini produksi rumahan. Jadi ini dia yang supply biasanya ke studio rental. Oke. Jadi dia tuh ya durable banget lah ya. Jadi karena rental kan di peruntukan untuk yang tahan lama. Cuman kalau yang ini beda. Lu Kalau pakai yang kayu apa ini tuh? Kayu mangga. kayunya ini kayu Indonesia nih, kayu kampole wood. Oh, kampole. Searching aja sendiri. Jadi ini beratnya memang pas karena gue kan mainnya ngebut ya. Ini namanya ngebut series lucu ya. Namanya ngebut. Itu ngebut series tuh serinya lu tuh? Iya. Harganya berapa bro? Nah ini murah nih. Ini 40.000 aja. Oke. Jadi Iya, Iya. kan tanya. Jadi ya gitu, kayunya gue kan butuh yang berat ya, karena kalau stick makin berat itu pantulannya makin Ini oke. ukurannya berapa nih? Ini custom, jadi nggak ngikutin standar kan ada 5A, 5B. 5A, 5B. Kalau ini ukurannya kalau dari diameternya tuh 0,585. Kenapa itu? Karena memang cocok buat tangan. Tangan lu. Mm-mm. Oh tangan lu baby hand gitu ya? Enggak, emang suka aja. Yang kecil-kecil gitu. Kalau yang kegedean gak enak. Sama panjangnya. Ini panjangnya buat main di ini kan elektrik ya hari ini. Kalau pakai monster kit yang tinggi-tinggi ini kejangkau karena panjangnya lebih dari stick normal ini. Nah terus, gue juga pengen nanya sih, kalau drummer kan sekarang di gig zaman sekarang tuh pasti lu nemu kalau nggak drum elektrik atau enggak drum cebok ya? Kahon. Nanti di segmen 3 kita pengen juga dong dengar konsep trio band main. Ya. Oke, teman-teman, Sobat Gear, kita break dulu sekarang, tapi pantangin terus di review di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Nanti kita juga mau jam session. Oke? Stay tune guys. Break it down, emptiness is in my heart again. I want to break it down, break it down. I want to break it down, break it down. Emptiness is in my heart again. Break it down. Emptiness is in my heart again. I want to break it down. Break it down. I want to break it down. Break it down. Fell the pants upon his answer. Fell apart, but time and place. Halo Sobat Gear, kembali lagi sama gue di sini. Kali ini Ponsa Trio Band mau jamming. Oke? Dengerin mereka ya.
Halo Sobat Gear. Thank you banget nih buat Konsatrio Band udah datang ke Gear Review kita ini. Mudah-mudahan ya ketemu lagi sama Gear Review dengan artis, dengan gear-gear berikutnya. Pantangin terus di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia.